Halo guys, selamat datang kembali di channel Pemersatu Bangsa. Kali ini kita akan merecap sebuah film bergenre horor yang liris di tahun 2023. Film ini bersensasi horor unik yang akan berfokus pada sebuah keluarga sasap, pecinta lubang black hole, atau dalam bahasa yang lebih sopannya adalah penyuka ebol. Diceritakan suatu hari di saat sedang berlibur di villa yang berlokasi di tengah hutan. Seorang anak perempuan dan kedua orang tua angkatnya disandra oleh 4 orang asing yang memaksa mereka untuk membuat pilihan pengorbanan, yang dimana jika salah satu di antara mereka berdua mati, maka itu bisa mencegah kiamat yang akan segera terjadi. Pokoknya cerita dari film ini berbeda dengan film lainnya, karena kalau sama pasti nggak beda atuh, dan meren tidak akan ada filmnya oge. Oke lah, daripada saya makin nambah lagi spoilernya, lebih baik kita siapkan mental rebahan, cabut dulu casan, dan mari kita mulai. Di awal film, kita diperkenalkan dengan Wen yang sedang menangkap simut atau belalang dan mengumpulkannya di dalam toples untuk dijadikan media belajar mengenal alam. Ia bahkan memberi nama semua belalang yang ia tangkap satu persatu. Tak lama dari itu, Wen melihat seorang pria berbadan besar, seperti tukang smackdown yang datang dan menghampirinya. Diketahui bahwa pria itu bernama Leonard. Tak lama dari itu datanglah 3 orang yang menyusul dari hutan yang membawa senjata aneh bersama mereka. Hal itu membuat Wen ketakutan dan segera lompat gugurudug kafilah dan buru-buru memberitahu orang tua angkatnya yang ternyata sepasang sejoli adu pedang yang bernama Eric dan Andrew. Dan tak lama, mereka mendengar suara seseorang mengetuk pintu yang membuat mereka panik. Paket apa? Paket konten. Ini parah. Lalu Leonard memberitahu bahwa mereka datang karena ada suatu tugas yang sangat penting bagi sejarah dunia dan harus membicarakannya secara langsung dengan Eric dan Andrew. Karena panik, Andrew mencoba menghubungi polisi. Namun tidak disangka, saluran telepon mereka telah diputus karena mungkin akan dibayar. Mengetahui Eric dan Andrew tidak ingin membuka pintu, Leonard and the gangs mulai memaksa untuk masuk. Tete Sabrina berhasil masuk dari pintu belakang. Eric berusaha menghadang, namun ia berhasil dilumpuhkan dan pingsan. Lalu Redmond juga berhasil masuk dan menyerang. Andrew berhasil mendesak Redmond, namun karena anaknya ada di tangan Leonard dan juga melihat Eric pingsan, mau tak mau Andrew pun mengalah dan menyerahkan dirinya. Tiba-tiba Andrew teringat masa lalunya ketika dia dan Eric bertemu dengan orang tuanya untuk meminta restu atas hubungan ebolnya. Dijelaskan kedua orang tua Andrew tidak merestui hubungan mereka. Orang tuanya kecewa karena Andrew heras hulu, dan karena hal itu, orang tuanya pun pergi begitu saja. Saat Eric sadar, mereka sudah terikat di kursi agar bisa diajak berdiskusi. Kemudian saat suasana sudah sedikit tenang, Leonard dan the gangs menjelaskan bahwa mereka bukan ingin mengganggu keluarga Andrew, namun terpaksa melakukan hal ini karena untuk mencegah datangnya kiamat. Mereka juga memperkenalkan diri mereka masing-masing. Dimulai dari Sabrina, yaitu seorang dokter yang tinggal di California. Lalu Leonard, seorang guru olahraga yang berasal dari Chicago. Lalu Redmond, seorang pekerja di bidang sanitasi yang berasal dari Medford. Dan terakhir Adrian, ia adalah seorang koki yang berasal dari Meksiko. Leonard menjelaskan bahwa mereka telah mendapatkan penglihatan tentang kiamat. Keluarga Eric dan Andrew telah terpilih untuk melakukan pengorbanan. Mereka harus memilih dan membunuh salah satu anggota keluarga mereka sendiri untuk mencegah bencana terbesar di dunia dan menjamin kelangsungan hidup umat manusia. Jika menolak, maka kiamat akan segera terjadi. Leonard juga mengatakan bahwa dirinya dan kelompoknya juga adalah orang-orang yang terpilih untuk melakukan pengorbanan, di mana jika salah satu di antara mereka menolak, artinya salah satu dari kelompok Leonard harus mengorbankan diri di setiap penolakan untuk mengundur sedikit waktu kiamat. Namun Eric dan Andrew tidak percaya karena menurutnya ini semua tidak masuk akal, jadi mereka menolak penjelasan tersebut. Lalu karena si pasangan sejoli ebol tidak ada yang membuat pilihan, mau tidak mau Redmond maju dan memakai topeng. Ia mengorbankan dirinya untuk mengulur waktu bencana besar.
Sebelum sesaat eksekusi dilakukan, Erik sempat melihat sinar matahari yang menyorot matanya, yang dimana itu adalah bayangan tentang kiamat yang dilihat Leonard dan kelompoknya. Lalu Sabrina dan Adrian menancapkan senjata ke kepala Redmond, dan dilanjutkan Leonard memenggal kepalanya. Setelah itu, untuk membuktikan semua, Leonard menyalakan TV dan menonton channel 1Q. Dan menonton berita terkini. Benar saja, berita menunjukkan bahwa telah terjadi gempa bumi dan tsunami dahsyat di beberapa bagian dunia, yang tentunya memakan banyak korban jiwa. Setelah itu Leonard menjelaskan bahwa mereka akan punya waktu sampai besok dan beristirahat dulu. Keesokan harinya diperjelas bahwa kelompok Leonard ini bukanlah orang jahat. Itu semua terbukti karena mereka membuat sarapan untuk Gwen dan juga beres dua di rumah tersebut di pagi hari, hingga membereskan kembali bekas tempat tidur yang kemungkinan itu adalah tempat tidur bekas Gwen. Namun karena Andrew yang heras hulu masih belum percaya dan tidak bisa menerima, malah menuduh bahwa mereka menargetkan keluarganya karena mereka adalah pasangan Ebol. Andrew malah berkata bahwa yang terjadi pada mereka adalah krisis kesehatan abad ke-21 yang menyebabkan hayalan dan merujuk pada kasus penembakan tentara. Namun Leonard tak peduli karena ia sedang mempertaruhkan nyawa umat manusia. Karena Erik dan Andrew masih belum juga memutuskan, kini giliran Adrian yang harus mati berkorban. Sebelum Adrian mati, sebagai ibu ia memohon agar mereka memilih keputusan yang tepat untuk anaknya, karena ia juga memiliki anak dan terus melihat kematian putranya dalam penglihatannya. Namun Andrew yang heras hulu tetap saja menolak percaya. Nyahe atuh masalah pasangan lelaki harus berpasangan dengan perempuan pun ia tolak, apalagi harus nurut dan percaya, yang gak masuk akal. Emang laki sama laki masuk akal gitu guys? Karena Erik dan Andrew belum juga memutuskan bahkan menolak, Adrian mengorbankan dirinya untuk mati dan mengulur waktu kiamat. Ia memakai topeng, lalu Leonard memenggal kepalanya. Setelah itu Leonard menjelaskan bahwa ratusan orang akan meninggal karena sampai saat ini pasangan Ebol belum juga membuat pilihan dan melepas wabah kedua. Lalu Sabrina menyalakan TV dan benar saja berita melaporkan bahwa ada penyebaran virus mematikan bernama virus X9 yang menyerang anak-anak berusia 9-10 tahun di penjuru bumi. Setelah itu, Erik di sini baru mengaku bahwa ia melihat sesosok bayangan di pantulan cahaya cermin saat sebelum Redmond dieksekusi. Namun Andrew malah menganggapnya mengigau karena efek geger otak. Dan ia melanjutkan dengan membantah berita yang baru saja mereka tonton, bahwa virus itu adalah berita yang sering ia baca, bahkan sudah berbulan-bulan lamanya, dan itu adalah tayangan ulang. Menurutnya itu adalah alasan Leonard dan kelompoknya untuk menindasnya, karena ia selalu melihat arlojinya dari pagi, bahkan tikamari. Saat Sabrina dan Leonard mencoba meyakinkan mereka, Erik menyuruh Gwen berteriak untuk mengalihkan perhatian. Sangat merasakan. Ya, ternyata mereka sudah merencanakan untuk kabur dari sana. Erik berhasil lepas dan itu semua memberi kesempatan untuk Andrew lompat ke mobil untuk mengambil senjata. Ia berusaha menghampiri mobil dan diikuti Sabrina di belakangnya. Namun Andrew berhasil mengambil pistolnya dan menggertak Sabrina dan membuatnya menjatuhkan senjata, lalu lari menjauh. Untuk menyelamatkan anak angkat dan suaminya atau partner Ebolnya. Andrew kembali ke rumah dan menodongkan pistolnya ke arah Leonard. Dia saat keadaan tegang, tiba-tiba Sabrina datang secara tiba-tiba dan mengejutkan Andrew. Hal itu membuat ia menembak Sabrina dengan tidak sengaja. Dan ya, entah kunaon si teteh Sabrina datang kembali dengan cara lari dan berteriak. Mungkinkah dia lupa naskah dan dialognya? Atau mungkin dia ingat tidak boleh meninggalkan villa sebelum Erik atau Andrew membuat pilihan di antara mereka. Setelah Sabrina tertembak, mau tidak mau Leonard kemudian dengan berat hati memenggal kepalanya dan menjadikannya tumbal pengorbanan selanjutnya, dan lalu membereskan mayatnya. Setelah itu, Andrew menodongkan pistolnya lagi pada Leonard, lalu menyuruhnya untuk masuk ke kamar mandi dan akan melaporkannya ke polisi, dan Andrew mengancam akan menembaknya jika dia melawan. Setelah Leonard di kamar mandi, mereka pun bersiap kabur dari sana. Namun, tiba-tiba terdengar suara pecahan kaca, yang Andrew kira Leonard kabur melalui jendela kamar mandi dan akan menyakiti mereka. Andrew langsung membuka lagi pintunya, lalu Andrew menembak ke arah gordeng yang ia yakini di sanalah keberadaan Leonard, namun tembakannya hanya mengenai lengannya.
Ternyata, Leonard hanya membuat pengalihan agar sedikit memberi dia celah untuk merebut senjatanya. Setelah papuket, Leonard pun berhasil merebut senjata dari Andrew. Lalu Leonard menyuruh mereka menyalakan TV, di mana diberitakan ratusan pesawat yang sedang beroperasi tiba-tiba lepas kendali dan jatuh dari langit di seluruh belahan bumi. Dan setelah Leonard menirukan kalimat yang sama persis dengan apa yang dikatakan pembawa acara berita live di Kivi, di sini mereka pun mulai percaya bahwa semua ini nyata. Namun, alih-alih menerima, Andrew yang masih keras hulu, masih saja berusaha meyakinkan partner ebolnya. Padahal sudah dijelaskan dari awal, bahkan si Eric melihat bayangannya. Lalu setelah itu, Leonard membawa Eric dan Andrew keluar, lalu Andrew meminta Wen menunggu mereka di rumah pohon yang tidak jauh dari sana. Karena Leonard sudah lelah dan pasrah dikarenakan mereka tidak bisa diberi nyaho, Leonard pun akhirnya memutuskan mengakhiri hidupnya sendiri dan memberitahu mereka memiliki kesempatan terakhir dan hanya punya beberapa menit untuk menentukan siapa yang harus dikorbankan di antara mereka setelah ia meninggal. Setelah Leonard ngantunkin, Eric ngajak Andrew masuk ke dalam villa. Akankah adu pedang? Ternyata Eric menceritakan tentang kilatan cahaya yang dilihatnya saat Redmond dibunuh, dan kini ia percaya bahwa visi kelompok tersebut benar. Setelah menceritakan kilatan tersebut, Eric menjelaskan bahwa ia bersedia menjadi tumbal pengorbanan berikutnya. Andrew yang masih saja keras hulu, bersikeras menolaknya. Namun setelah Eric menceritakan bayangan yang dilihatnya tentang Wen anaknya di masa depan, Andrew baru menerima walaupun dengan terpaksa. Lalu ia meminta Andrew untuk menembaknya. Setelah Eric maut, Andrew dan Wen anak angkatnya berjalan meninggalkan kabin mereka yang terbakar karena sambaran petir. Lalu mereka berjalan dan kelelahan. Untungnya di tengah kelelahan mereka, menemukan mobil Leonard di pinggir jalan dan segera membawanya. Setelah jauhnya perjalanan, mereka merasa lapar. Untungnya tak jauh dari sana ada sebuah toko di pinggir jalan. Lalu mereka berhenti di toko tersebut untuk sekedar mencari makanan. Di sana mereka melihat berita yang melaporkan bahwa bencana telah berhenti. Pesawat yang hilang kendali sudah teratasi dan telah mendarat dengan selamat. Jumlah kematian anak akibat virus telah melamat. Bencana besar belahan bumi mulai berhenti. Dan alhamdulillah, kondisi bumi mulai normal kembali. Setelah itu, Andrew dan Wen melanjutkan perjalanan mereka. Dan tamat, ending yang sangat mengistighfarkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, cinta teh adalah anugerah, tapi cinta bagaikan duri jika tidak bijak menempatkannya. Dan perkuatlah cinta dengan keimanan, karena jika tidak, maka akan sasablah alam dunia. Saya dan tim yang bertugas di studio mengucapkan terima kasih, dan sampai jumpa di film selanjutnya. Kemana tuh si cinta? Sangat meresahkan.